Oke, balik lagi di Bicara, bincang-bincang cara kita, masih bareng gua Rian. Nih, kali ini gue nggak sendiri, gue masih bareng Bang Jotom sebagai narasumber kita buat ngobrol-ngobrol tentang event. Sama, ya nggak usah dikenalin kali ya, sama si Asu nih, Mas Hari. Mas Hari, lu nggak kenalin diri lu? Nah, udah dikenalin. Oke. Ya, Bang, kita lanjut kali ngobrol ya, Bang ya. Kalau yang serius-serius sudah lewat, nah kita ngobrol-ngobrol tentang virtual, event virtual. Oke. Sebelum Kenapa tuh virtual? Ya, kalau dari segi Abang kan udah expert banget nih. Tadi di pembahasan tadi tuh ngomongin virtual. Lu nggak mau nanya? Oh, udah. Virtual itu kan kalau yang tadi kita sebelumnya kita ngobrol di luar gitu, itu kan banyak tuh Bang, ada apa tuh namanya tuh, event online, virtual event, hybrid, onsite, dan webinar. Itu bedanya apa Bang? Jadi kalau ngomong perbedaannya itu sebenarnya simpelnya gini, virtual event, kenapa disebut virtual event? Ya sebenarnya virtual itu adalah sesuatu yang nggak real ya, gitu kan. Jadi kayak green screen itu tuh virtual, gitu kan. Korek dong ya? Ya, terus sebenarnya juga orang kadang mendefinisikan virtual itu artinya jarak jauh, gitu kan. Ada yang menyebutnya gitu. Tapi kalau dari gue mendefinisikannya sebenarnya virtual itu simpelnya gini, sesuatu yang stage-nya tampak tidak real gitu kan, unreal seperti green screen dan lain-lain, visual set atau asetnya itu adalah sesuatu yang tidak real, itu berarti berbentuknya virtual ya, sama kayak virtual reality kan, kalau kita main game gitu kan. Jadi itulah virtual event. Kalau pakai green screen, pakai visual set itu baru namanya virtual event. Nah, apa itu online event? Online event itu misalnya kayak gini nih, kita sekarang nih. Nah, kita sekarang ini lagi shoot, terus habis itu di live-in misalnya di platform, salah satu platform misalnya di Zoom atau di MS Teams, Cisco atau di YouTube gitu kan. Nah, itu tuh namanya adalah online gitu, online event. Kenapa kok online? Karena kita menyiarkan, ya kan, kita nge-broadcast, kita menyiarkan, tapi setnya ini, propertinya ini real, gitu loh. Jadi itulah disebutlah online gitu kan. Kalau virtual berarti cuma green screen doang tuh Bang? Ya sesuatu yang nggak nyata ya, salah satunya semuanya dari stage-nya green screen, sesuatu yang unreal lah bahasanya gitu ya. Terus apalagi tadi hybrid ya, hybrid itu sekarang kalau di industri sekarang nih yang lagi jalan main-main ya, online tuh ada istilahnya baru lagi hybrid. Hybrid itu ada dua nih, ada hybrid virtual, ada hybrid onsite online. Jadi ini kalau hybrid onsite online itu penggabungan antara offline dengan online. Jadi misalnya eventnya di ballroom, ya kan? Misalnya eventnya di ballroom atau misalnya eventnya di lapangan. Ada penontonnya, tetap ada, tapi dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat, jaga jarak segala macam, dengan kapasitas yang jauh lebih kecil daripada luas area venue-nya. Gitu kan, misalnya contoh kapasitas ballroom-nya bisa 500 orang gitu kan, yang datang cuma 100 misalnya gitu kan, yang ada di dalam cuma 100 gitu, dipakai jaga jarak segala macam. Sisanya 400 lainnya itu nonton by online. Mau itu by YouTube, by Zoom apa segala macam gitu. Jadi digabungin onsite sama online, itu nyebutnya hybrid. Stage-nya real, ada panggungnya, ada LED-nya, semua tuh lengkap gitu. Ada lagi hybrid virtual. Hybrid virtual itu juga sekarang lagi berkembang juga, pakai salah satu software Unreal Engine gitu kan, 4K orang nyebutnya gitu kan, atau 3D stage gitu kan. Jadi kameranya bisa moving track, bisa kayak seolah-olah kayak drone, kayak Jimmy Jeep gitu kan, tapi virtual gitu loh. Nah sorry Bang, itu drone itu bisa nggak sih Bang? Apa buat itu? di live-in gitu? Bisa ya? Bisa kalau online. Tapi kalau virtual event nggak bisa. Kalau virtual event yang pakai green screen, itu ada softwarenya itu tadi yang namanya Unreal gitu. Nah, Unreal itu gerak nih, gambarnya dinamis gitu. Jadi seolah-olah kayak media objeknya yang bergerak, kamera yang deketin gitu kan. Nah, itu tuh tracking cam kayak gitu itu sekarang lagi tren nih. Emang biayanya jauh lebih mahal sih daripada yang standar ya gitu, jauh lebih mahal. Karena itu punya software sendiri gitu. Jadi nggak cuma pakai vMix atau Resolume, ada namanya softwarenya sendiri itu Unreal Engine, dan itu ada pilotnya sendiri, ada operatornya sendiri yang ngegerakin itu. Oh, beda lagi ya? Beda lagi softwarenya. Nggak gitu. sembarang orang tuh Bang?
yang biasa dioperate di FOH belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Itu memang biasanya itu yang develop itu, biasanya yang buat itu yang ngopret gitu. Tapi juga ada juga yang pakai manpower lain yang ngopret itu. Tapi intinya mainin itu ada teknik-teknik khusus gitu. Dan show management online, kita sekarang nyebutnya show management online, itu harus tahu skema kerjanya. Karena kalau enggak ntar bocoran-bocoran, cropping-cropping apa preset-presetan segala macam itu akan lebih kelihatan kalau kita nggak ngerti mekanisme cara kerjanya si Unreal ini. Tapi blockingnya mesti benar. Blockingnya harus benar gitu, karena sebenarnya objeknya sih tetap aja diem gitu. Dia tinggal ngelihat ke satu titik, satu kamera aja sebenarnya cukup gitu. Dia tinggal ngeliat satu titik. Ini yang bergerak ini itu adalah software. Gitu loh, yang bergerak ini adalah software. Gitu. Berarti Shodi di luar sana yang biasa ngerjain event offline harus belajar lagi nih Bang ya jatuhnya. Iya, memang harus. Ya itulah. Ya? Yang bertahan hari ini di kondisi pandemik ini adalah kita di industri kreatif yang mau scale up, yang mau grow up gitu, yang mau untuk ngebuka diri, ngebuka mindset lagi, untuk belajar lagi teknologi yang baru, bergerak terus, itulah yang akan bertahan gitu loh. Dan karena ya kalau gue kemarin sempat bukan ngeriset sih, gue dapat data gitu ya, bahwa akibat pandemik ini yang paling berasa itu industri kita nih, industri pariwisata gitu kan. Industri pariwisata salah satu kontennya adalah kita entertain, event, itu paling berdampak karena kita adalah industri yang paling terakhir dan industri yang tersier kebutuhannya, bukan sekunder, bukan premier gitu, bukan kebutuhan utama. Hiburan itu kan terakhir, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ini industri yang mengumpulkan massa. Ya kan, kita ngumpulin orang gitu loh, biasa yang tadinya konsepnya sepi jadi rame gitu. Wih, mantap nih. Padahal sebenarnya industri event itu dibutuhin banget hiburan ya. Iya. Kayak pandemi gini benar-benar orang stres kan sebenarnya gitu. Tapi ya kita mengerti lah bahwa memang orang kita ini kan agak kurang disiplin ya, susah gitu kan. Jadi kalaupun akhirnya diizinkan dengan melakukan kegiatan konser dengan protokol yang ketat, apakah bisa menggaranti gitu kan bahwa tidak akan ada penularan di sana? Mungkin ada istilah sekarang yang baru kemarin dikeluarin teman-teman dari Kemenpar dengan asosiasi-asosiasi event di Indonesia adalah CHSE gitu kan. Cleaning, Healthy, Safety, Environment gitu kan. Itu kemarin programnya Menteri yang lama, Bapak Wisnu Tama, yang mudah-mudahan diteruskan sama Bapak Sandiaga Uno. Itu CHSE itu yang kemarin lagi di campaign tuh sama Kemenpar, sama teman-teman MAIS gitu kan, IPO, IO asosiasi, Evendo, semua itu lagi menggalakkan itu kemarin, kegiatan itu, sertifikasi untuk venue-venue, hotel-hotel, melakukan protap dan standarisasi CHSE itu supaya secure, supaya pariwisata bisa bergerak lagi gitu loh. Nah, waktu itu Bali udah bisa Bang ya sama Labuan Bajo. Iya, waktu itu Bali, Labuan Bajo sudah mulai ngikut program itu. Terus terakhir kemarin di Bintan, di Batam itu juga sudah mulai ada kegiatan itu gitu kan, CHSE itu. Di Jakarta? Udah ada. Di Jakarta beberapa hotel kemarin kebetulan gue nginep di salah satu hotel daerah Tamrin itu juga udah ikut program CHSE gitu. Jadi mereka ada bannernya, mereka udah sertifikasi, jadi SOP hotelnya pun sudah sudah protapnya udah sesuai dengan CHSE gitu loh. Jadi ya itu adalah salah satu strategi maksimal ya yang sudah dilakukan juga sama teman-teman dari pemerintah, dari Kemenpar, terus dari asosiasi event juga sudah dilakuin gitu. Tapi ya balik lagi ke kita nih manusianya gitu loh. Ya kan? Udah banyak ngelakuin yang kayak gitu, tapi kalau terus kitanya sendiri nggak jaga jarak, kitanya sendiri nggak cuci tangan, ya kan, nggak pakai masker gitu kan, ya kayak gini. Kenapa kita di sini nggak pada pakai masker ya, tapi kita kan tetap jaga jarak karena memang di sini tadi protokolnya ketat kan gitu. Gua lihat tadi di media ini keren sih. Mau masuk aja tadi gua harus swab dulu ya kan, ada tim swabnya sendiri gitu kan, terus kita harus dikasih cuci tangan ya kan, dicek suhunya gitu kan. Jadi memang make sure everybody clean gitu kan. Jadi semuanya benar-benar di sini protapnya bagus gitu, dan itu makanya gue berani datang ke sini gitu kan, garanti buat ngelepas masker kan, karena ya gue juga nggak mau pulang dari sini ketularan COVID kan gitu loh ya kan. Jadi itulah gitu loh, itu yang harus kita sama-sama jaga sebenarnya kayak gitu. Makan Bang. Iya. Jadi kembali lagi tadi kalau bicara masalah gedung, kapasitas gedung itu boleh 50% atau berapa persen? Kalau yang gue tahu terakhir itu 25%.
Oh 20, bukan 50 ya? Bukan 50 gitu. 50 itu update yang tahun lalu waktu Oh, masih ya. Tahun ini itu sudah di 25% gitu. Jadi nggak boleh sampai 50%. Sedikit, Bang, ya. Makin sedikit, tapi ya mau gimana kan gitu. Karena memang kondisinya ya memang semua pusing lah gitu. Semua juga karena ini virus baru yang semua orang juga belum tahu, pemerintah juga belum tahu harus bagaimana menanganinya secara benar karena di dunia pun juga semua pasti pada bingung gitu. Tiba-tiba udah dapat vaksin yang satu, keluar varian yang baru, ya kan, muncul lagi varian baru gitu. Akhirnya ya nggak selesai-selesai masalahnya gitu. Lumayan complicated ya sebenarnya. Complicated Kalau gitu loh. ini. Dan kita orang kreatif ya harus dituntut kreatif gitu loh. Akhirnya siapa yang kreatif ya itu yang akan bertahan gitu. Bahkan achievement gitu, bahkan bisa malah lebih bisa nolong yang lain, bisa bantu teman-teman yang lain gitu loh. Itu yang harus kita lakukan sih sebagai orang kreatif. Berarti kesimpulannya itu bisa ngadain acara offline dengan protokol yang sesuai standar yang udah dikeluarin CHSE ya gitu. Iya. Ada nggak Bang beberapa contoh mungkin event ke depan yang bakal ada apa namanya event-event ke depan yang bakal udah dari jadwalnya nih sesuai protokol dan segala macamnya gitu. Nah, ini yang Kalau juga tahu aja. yang ada beberapa event ke depan ini kemarin sempat ngobrol sama teman-teman di asosiasi, sempat ngobrol sama teman-teman di forum-forum grup WhatsApp juga kan kita ada forum-forumnya. Nah, ini kayak Ya kayak ini nih salah satunya event owner. Jadi JT Pro kebetulan saya salah satu member dari event owner gitu. Event owner ini adalah satu komunitas bisnis forum yang dimana di dalamnya itu adalah murni owner gitu. Semuanya owner di dalam sini dan harus berlegalitas masuk di grup ini gitu. Jadi harus berlegalitas gitu. Jadi memang ini agak eksklusif dibanding grup-grup yang lain karena memang isinya owner IO, owner travel, owner rental gitu dan memang murni owner gitu. Jadi secara B2B-nya, bisnis to bisnisnya itu langsung bisa deal-dealan antar owner to owner gitu. Fungsinya di situ gitu kan. Dan selama ini sih banyak project yang kita hasilkan dapatnya juga dari grup juga, dari owner. Kemarin tuh nyambung yang tadi obrolan di internal segala macam sudah mulai nih. Banyak nih teman-teman yang sudah punya plan, apalagi khususnya promotor ya gitu. Promotor-promotor juga sudah mulai bikinin standarisasi, bukan konsep untuk nanti gitu. Tapi semua kan kembali nunggu ya karena kemarin tuh sudah sempat jalan drive-in. Drive-in konser udah mulai jalan. Terus apalagi ya kemarin tuh beberapa udah mulai jalan, tapi terus akhirnya di stop ya gara-gara kemarin kita dengar ada kasus di Petamburan misalnya kayak gitu kan. Akhirnya kan mengganggu di industri kita lagi yang tadinya permit itu sudah mulai protokol COVID-nya sudah mulai dijalanin, tapi terus tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang berbau atau berbumbu di politik gitu kan di pemerintahan kita, akhirnya membuat perizinan itu nggak turun lagi gitu loh. Padahal kita itu sudah melakukan CHSE gitu. Dan ini yang lagi coba di-fight-kan juga ke pemerintah sama teman-teman di asosiasi sama di industri kreatif untuk paling nggak minimal di pertengahan tahun sampai akhir tahun ini ada kegiatan yang sifatnya konser atau bazar atau segala macam yang memang sudah melakukan standarisasi. Karena kemarin ada salah satu BUMN, beberapa brand juga ada yang udah mulai kok melakukan kegiatan di JCC pameran. Oh, udah ada ya? Udah ada, dan itu standar salah satu bank BUMN itu kemarin sempat ngadain dan itu dengan standar yang ketat gitu. Jadi swab di tempat. Jadi siapapun yang masuk di situ udah nggak pakai surat-surat lagi, tapi langsung di swab di tempat. Ya, swab di tempat. Yang negatif ya boleh masuk gitu, yang positif ya baru dikarantina gitu kan. Sampai di situ pun semua protokolnya ketat gitu, jaga jarak, terus antar booth juga jaga jarak, terus semuanya social distancingnya dijaga, harus bermasker di sana, cuci tangan gitu, bahkan untuk beberapa pekerjanya pun udah ada SOP-nya untuk pakai sarung tangan segala macam. Itu udah standar lah gitu untuk menggelar itu. Dan itu boothnya bolong-bolong tuh ya? Iya, bolong satu dan jaga jarak, bener. Dan ini jadi percontohan gitu. Jadi percontohan event untuk. Tapi udah ada tuh berapa? Sudah ada salah satu bank BUMN. 2000 berapa? Kemarin baru Januari ini. Januari ini. Oh. Gitu, baru kelar kemarin minggu lalu. Ada salah satu bank BUMN dia membuat percontohan event. Di JCC kemarin. Di JCC kemarin. Gitu. Terus ke depan juga gue dengar kemarin ada teman-teman bilang ada yang mau bikin di AIS.
BSD. Iya gitu. Karena ya itu tadi gitu. Kalau nggak gitu nggak bergerak kan industrinya. Karena jujur kalau kita mau ngomong compare ya gitu, ngebandingin ya, justru kegiatan event-event yang kayak gitu itu lebih protokolernya lebih kejaga loh. Ya kan dibandingin tempat atau bisnis-bisnis yang lain di luar kita nih yang event. Gitu tempat lain ya contoh lah misalnya kayak pedagang atau restoran deh. Ya kan gitu loh. Ya kan kayak kuliner di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Itu malah kadang-kadang protokolernya tidak seketat yang kita jalani. Karena apa? Karena mereka buka everyday. Jadi kadang-kadang mungkin protap itu cuma dijalanin ketika ada aparat datang, sidak, atau mungkin awal-awal aja. Sekarang kan coba aja teman-teman jalan ke tempat-tempat makan. Pasti protokolernya juga udah mulai melempem kan, udah mulai lemah. Malah kita yang di event ini karena event itu cuma 1-2 hari, itu diketatin. Ya kan gitu loh. Karena kita nggak mau tiba-tiba tengah-tengah event kita di-cut gitu kan. Jadi justru harusnya protokol kesehatan kita ini protapnya itu lebih bener di event gitu. Makanya kita yang lagi fight berjuang di situ. Kenapa kok kita nggak boleh melakukan kegiatan event konser misalnya kayak gitu. Tuh buat big people tuh ya. Ketika nanti ada event gitu, jaga protokolnya biar kita bisa long last. Biar bisa jadi jangan kesehatannya jangan nggak dipikirin deh gitu. Jaga. Prediksi lo tahun ini IMS jalan nggak? Kalau buat pameran besar, prediksi gue yaitu tadi selama permit semuanya ini lagi ngegas sebenarnya. Itu semuanya lagi ngegas. Cuma balik lagi kalau permit atau kebijakan pemerintah berubah-berubah. Jadi sebenarnya tuh yang jadi PR di kita nih pebisnis itu sebenarnya adalah kebijakan pemerintah yang berubah-berubah nih. Misalnya contoh kayak kemarin aja, kayak Januari ini aja. Gue 2 event tiba-tiba cancel. Kenapa? Karena tiba-tiba ada PSBB ketat lagi. Sampai tanggal 8 nanti ya? Iya gitu kan. Akhirnya beberapa building, beberapa gedung di daerah Sudirman sama Tamrin itu nggak mengizinkan adanya kegiatan. Gitu yang tadinya boleh, jadinya nggak boleh lagi gitu kan. Dan padahal kita udah memenuhi dengan swab antigen apa segala macam, tetap aja nggak boleh gitu loh. Karena yaitu mereka menghindari adanya denda atau segala macam yang berhubungan sama kebijakan pemerintah kan gitu, sanksi-sanksi gitu. Lah itu yang merugikan kan akhirnya gitu loh. Kalau di event online event apa namanya yang sudah sesuai protokol gitu ada jam malam gitu nggak sih Bang? Ada batasnya nggak sih Bang? Selama ini kita jam 9 sih. Jadi maksimal, clear area. Iya, jam 9 itu maksimal. Terus setelah itu clear area. Makanya kenapa kebanyakan event online itu pagi gitu, yang sekarang kita jalanin ini kayak brand, kementerian, apa segala macam itu pasti acaranya pagi atau siang sampai sore, sampai maghrib gitu. Karena dari pihak buildingnya yang nggak ngizinin gitu. Sampai malam ya? Sampai malam gitu. Karena misalnya kayak kebijakan sekarang itu kan sampai jam 8 kan. Sampai jam 8. Jadi biasanya jam 7 tuh kita udah ditegur tuh. Mas udah harus close gitu. Maksudnya udah harus selesai beres-beresnya gitu. Jadi kita udah di-remind bahwa sebelum maghrib itu acara udah harus close. Lalu banyak banget gitu. Acara di Indonesia nih tahun-tahun ini kan kayak banyak karena memang industri kreatif itu sekarang beberapa tahun terakhir itu lagi hype-hype-nya ya. Bahkan orang-orang yang nggak pernah nyemplung aja jadi nyemplung. Gitu kan karena dia tahu bahwa perputaran uangnya itu cepat. Gitu, bisnisnya ini cepat banget gitu. Ya kan gitu. Jadi secara bisnis value-nya itu dapat gitu di event ini. Ya itu yang ngebuat orang yang tadinya nggak punya passion bisnis di situ tinggal ngumpulin beberapa orang-orang yang memang expert di bidang ini, dibikinin IO, dibikinin promotor apa segala macam gitu kan, jalan gitu loh ya kan. Jadi lagi enak-enaknya nih, lagi hype-hype-nya media, terus digital platform apa semuanya lagi hype-hype, tiba-tiba kena pandemi stop. Gitu. Kalau yang bisnis lain itu dia bisa mundur pelan-pelan gitu, nurunin eksistensinya. Kalau kita nggak 100% cut. Itu yang bikin kita benar-benar kita shock ya gitu di industri kreatif itu langsung kayak waduh gitu kan, yang biasanya kita sudah ke planning nih gitu kan kegiatannya apa, tiba-tiba ya break gitu. 2020 kemarin tuh lagi klimaks banget sebenarnya event ya gitu loh. Iya. Banyak itu lagi event, gila banget, lagi peak banget. Tiba-tiba drop semua ya. Drop semua gitu kan. Kacau itu bener-bener. Maret pula kan itu kan. Iya. Banget kan Maret udah langsung berhenti semuanya gitu. Karena gua pun kan kemarin tuh
Terakhir gue Maret event 2020 itu. Harusnya gue sampai bulan Mei itu ada schedule. Gitu. Harusnya gue sampai Mei itu ada jadwal gitu. Ada 13 event kan. Terus tiba-tiba karena postpone, ya udah 13 event itu sampai bulan Mei itu di postpone. Beberapa itu sudah DP pulangin gitu kan. Balik ya, Bro? Balik gitu ya. Karena kan gini, Kalau sebenarnya hilang biasanya. nah, Kebetulan juga kita ngerasain ya. gua aja diginiin sama teman-teman ya gitu. Ngapain lu balikin gitu loh ya kan gitu kan. Ya kan semua kan gitu kan. Maksudnya vendor-vendor semua kan kita butuh bertahan hidup juga kan gitu. Kenapa dibalikin? Cuma kalau gue berpikirnya bahwa ini adalah bisnis jangka panjang gitu loh. Artinya ketika gue tahu lah teman-teman IO atau brand yang meng-hire kita ini juga mereka butuh cash flow gitu. Mereka butuh cash gitu kan. Ya, ketika gua nggak balikin, mereka ntar gaji karyawannya gimana? Gitu loh. Itu yang kayak gitu-gitu sih. Yang harus di apa? Yang harus di iniin, yang harus di apa? Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, Iya, gimana nih? Bang Jo ini dulu kemarin Sambil nih ngopi, Desember sambil ya, ngopi. bikin event di Papua PON 20 ya kalau nggak salah ya Bang. Itu amazing banget sih, gila gue liatin Bukan di, bikin di event. sosial medianya Terlibat dalam eventnya. terlibat. Tersangkanya siapa Bang berarti Bang? Jadi itu adalah event dari PB PON Papua. Jadi harusnya PON itu kan 20 Oktober 2020 kemarin. Tapi karena COVID akhirnya ditunda jadi Enggak, sorry Bang. Sebelumnya PON ini sebenarnya nanti diadain pas kapan Bang? Oktober. Biar di media di people tahu. Oktober, gue lupa tanggalnya, tapi awal Oktober 2021. Itu di 2021 2021. 2021 itu PON-nya, kompetisinya ya, kompetisi PON-nya itu di tahun 2021. Harusnya itu 20 Oktober 2020. Mundur setahun Diundur, berarti ya. dipospon karena COVID kan, karena pandemik dimundurin. Nah, terus selama dimundurin itu PB PON Papua itu punya strategi gitu loh supaya orang-orang tetap ingat sama PON. Makanya terus akhirnya dibikinlah sebuah kegiatan, sebuah activity event untuk campaign gitu loh, untuk pemasaran, untuk marketing tentang PON mau ada loh. Biar Gitu. aware ya, Nah, biar masyarakat orang ya. masyarakat aware gitu kan. Bisa kali Bang ajak-ajak kita ya. Nah, Iya ya. Ngeluh aja, Itu nanti- ngajak gua. Ini orang urusan nih. Siapa sih dia? ntar ngobrol sama manajer gue aja. Iya, udah tahu kan di media. Lu dagang mulu sih. Orang kita lagi Kita ngobrol. lagi silaturahmi sekalian. Kacau. Jadi Ya gimana Bang? Lanjut Bang. Jadi PB PON itu terus meng-hire salah satu IO Jakarta yang yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu kan. Nama IO-nya Ketuk Pintu. Terus kebetulan Ketuk Pintu itu meng-hire kreatif director namanya Mas Aziz Danang. Mas Aziz Danang ini adalah kreatif director yang ya udah senior lah, udah punya nama di Indonesia, dan kebetulan JT Pro gue, Joe, so director sering berpartner nih sama si Mas Aji. Jadi Mas Aji itu selalu kalau bikin konsep, dia selalu maunya gue yang sodiin gitu ya. Dia punya beberapa partner SM sih gitu kan. Salah satunya gue gitu. Nah, kita udah berapa kali kerja sama, sampai akhirnya kemarin tuh dia ngabarin gue gitu kan. Bro, bantuin gue bro, bisa nggak lu tanggal sekian gini. Pas gue lihat, eventnya besar nih gitu kan. Asik nih gitu kan. Boleh deh gitu, gue nggak pakai ngomongin budget apa, ntar dulu deh itu. Yang penting ini buat gue ini prestasi nih gitu loh, karena ini sejarah gitu. Event ini bisa berlangsung lagi di Papua itu 150 tahun lagi. Ya, Gitu, karena kan itu digilir di 34 provinsi ya, jalan gitu kan. Dan itu lupa gue per 4 tahun apa per 5 tahun gitu loh. Jadi kan bisa 150 tahun lagi tuh bakal ada di Papua. Ya. Nah, jadi buat gue ini, wah ini pride nih gitu, sebuah nilai bagus nih buat kredensial kita juga JT Pro. Terus kita pun belum pernah event di Papua. Ya, jadi ini jadi sebuah experience, pengalaman yang menarik gitu loh untuk bisa jalan ke sana gitu. Sulit banget ya sih Bang? Ngomongin apa nih kendalanya? Kendala di teknisnya ketika di... Tapi by the way, lu Papuanya di mana dulu nih? Nah, Papuanya di Jayapura. Oh, Jayapura. Di kota sih gitu. Infrastruktur udah lumayan cukup lengkap nggak Udah, di Jayapura? di sana udah lengkap. Infrastrukturnya, jalan semua itu udah bagus sebenarnya. Hotel pun gue nginep itu udah bagus gitu kan, di kota itu udah bagus gitu. Udah banyak tuh Bang? Udah banyak gitu. Mereka tuh udah ready sebenarnya. Mereka udah siap untuk jadi tuan Oh rumah. iya, karena tuan rumah ya. Iya, udah jadi hotel-hotel dipersiapin bagus ya. itu udah ada, udah banyak di sana. Stadionnya juga baru banget
selesai itu ya? Iya, baru banget diselesai, terus sebenarnya sudah diresmikan sama Pak Jokowi dengan nama Papua Bangkit gitu kan. Terus kemudian kemarin itu di rebranding, diganti namanya jadi namanya Gubernur Pak Lukas NMB. Jadi namanya Stadion Lukas NMB sekarang. Oh, yang gitu. yang kemarin acaranya gue yang handle itu. Gitu. Jadi di situ kita JT Pro sebagai show management aja gitu, sebagai part of-nya IO ya gitu. IO yang hire creative director hire kita nih buat ngerunningin show-nya gitu. Kemarin itu yang kita 2 kali kan kemarin ke sana. Countdown 362 hari menuju PON. Hitung mundur. Itu kita kerja sama broadcast-nya sama TVRI. Di live-nya di TVRI sama di YouTube dan Facebook. Terus yang kedua kemarin akhir tahun. Akhir tahun itu di Facebook sama YouTube juga sama Metro TV. Lu ngeset stage gak sih? Gitu. Itu ngeset stage dan itu real. Pertanyaannya produksinya gimana itu? Produksi itu kemarin Surabaya? enggak, jadi produksinya kemarin itu bawa tukang dari Jakarta itu 50-an. Terus materialnya? Sisanya, jadi tukang tuh kemarin sampai 150 nggak salah. 100-nya Tukang itu 150? Iya, 100-nya itu orang lokal. Oh, 100-nya orang 100-nya itu orang lokal gitu. Tapi 50-nya yang head-nya nih, yang mandor-mandor teknikalnya ini yang dari Jawa, dari Surabaya, dari Jakarta. Material di sana ada? Material di sana sebagian beli di sana, sebagian dikirim dari Jakarta. Gitu, termasuk printing. Karena Iya, gua tahu banget karena kalau printing pasti nggak ada di sana. Bukan ada tapi kualitas. mahal banget. Bukan, mahal banget. Per meter tuh 300.000. Gitu loh. Makanya lu kalau mau jadi investor Buka printing. Untung ya. Iya. Buka digital printing di sana emang jarang dan sekalinya ada itu mahal banget gitu. Bukan cuman mahal, gue pernah dapat experience juga sih waktu itu. Jadi di sana itu kalau kita ngeprint sekarang jadinya bulan depan. Karena antriannya panjang katanya sih. Nggak tahu sekarang gitu. ya gitu Ada yang gitu memang gitu. Jadi memang nggak banyak gitu lah yang kalau lo mau melihat peluang di sana ada beberapa yang bisa dipeluangin sih gitu untuk investasi ya di sana gitu. Terus kendala lebih ke komunikasi mungkin ya. Karena sebenarnya so far orang Papua itu ngomong bahasa Indonesianya kadang-kadang lebih jago loh daripada kita. Kalau kita kan masih campur-campur bahasa daerahnya kita ya. Gitu kan, Betawian, Sunda, apa segala macam gitu kan. Nah, kalau mereka tuh malah bahasa Indonesianya baku banget. Oh gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Cuma yang tadi gue bilang komunikasi itu adalah menginterpretasikan sebuah statement. Nah, itu tuh kadang-kadang misleading gitu kan. Nah, itu yang lebih sulitnya tuh di situ sih, mengedukasi. Gitu. Jadi kita mengedukasi kayak pentingnya blocking tuh apa, pentingnya GR, kayak gitu. Itu yang harus diedukasi Berapa lagi. lama itu prepare ya, Bang? Seminggu. Seminggu? Di sana itu seminggu. Wow. Gitu, di sana itu seminggu. Jadi seminggu itu untuk preparation final ya, gitu. Tapi kalau ngomongin preparation sebelumnya di Jakarta, kita Zoom meeting apa segala macam itu 3 minggu lah. Tapi justru koordinasi sama orang lokalnya itu kan yang seminggu ya, kalau yang seminggu malah kan? itu kalau dari sisi gue yang show manajemen ya. Tapi kalau dari sisi IO kan IO udah dari bulan sebelumnya. Iya, sebulan 2 bulan Itu mah mereka udah di sana, mereka udah koordinasi di sana segala macam gitu. Jadi memang kalau gua karena memang fokusnya di show manajemen, koordinasinya lebih ke talent lokal, lebih ke performan yang ada di lokal. Itu Tapi ada talent-talent lokal berarti ya? banyak justru banyak gitu. Dan kemarin waktu yang pertama bintang tamunya artis nasionalnya itu artisnya Papua. Noella sama Edo Kondologit. Oh, Edo Kondologit bukan Sulawesi ya? Papua. Oh, Papua. Putra daerah. Jadi memang Papua ya dia. ada trio Papua juga, Papua original itu yang kemarin, yang Festival Cahaya gitu. Kalau yang kedua Festival Cahaya kemarin itu di tanggal berapa, Bang? Itu di taping, jadi istilahnya live on tape. Jadi live streamingnya itu yang live gitu, nge-live-innya live, tapi semua materinya itu tapingan. Dan tapingannya itu ada yang dari Jakarta. Gitu kayak Raffi Ahmad itu di taping di Jakarta. Oh, di tapingnya di Jakarta. Iya, terus ada Padi Ribbon juga nyewa studio pakai green screen, di tapingnya juga di Jakarta. Oh, Jakarta ya. Terus siapa? Yang dress mapping itu juga yang pas nyanyi lagu Indonesia Raya sama Indonesia Pusaka itu juga di tapingnya di studio Jakarta. Yang ngejahit Papua atau Jakarta? Jakarta. Oh, yang ngejahit Jakarta. Berarti lu ngasih materi ke Jakarta ya? Bawa kita. Enggak, kita bawa tim. Kita bawa tim, bawa alat dari Jakarta ke Papua. Gitu, semua dijahit di sana gitu kan, dijahit di Papua. Terus di sana pun kita take. Ada beberapa yang kita take di sana karena kita butuh ambience-nya. Kebetulan kalau
Kalau ini ngomongin yang festival cahaya ya, kita tapping ya gitu. Kalau yang pertama 362 tuh live. Full, itu full live gitu. Itu nggak ada tappingan sama sekali. Kalau yang kedua ini full tapping. Yang kedua itu di atas kapal soalnya bro. Oh, gitu. Iya, baru gue mau nanya, kenapa yang pertama live, yang kedua kenapa tapping? Kalau kenapa pertama live, kedua tapping itu lebih ke isu surat dari Kapolri gitu. Jadi yang pertama itu kan masih belum ada surat dari Kapolri yang tentang tidak boleh mengadakan acara malam tahun baru. Nggak boleh ada firework segala macam ya kan gitu, mengundang massa apa segala macam. Jadi karena kita menghargai surat maklumat dari Kapolri, maka kita juga sebagai warga negara yang baik ya udah kita tapping aja, tapi ditayanginnya tetap pada saat malam tahun baru. Hanya ditayangkannya saja, tapi materinya semua udah disuting jauh-jauh hari. Gitu aja. Bro, ini bro, teman gua tuh sering ngomong sama gua kalau seumpamanya kita di Papua, itu komunikasi jangankan streaming. Handphone aja katanya susah, mesti ke laut dulu. Gimana itu menurut Kalau ngomong jaringan memang di situ infrastrukturnya belum maksimal ya, gitu kan. Jadi memang Telkomsel pun provider yang paling besar ya, punya Telkom gitu, BUMN. Itu pun kadang-kadang di beberapa titik hilang sinyalnya. Blank spot. Ya, apalagi yang swasta gitu, apalagi yang XL, Indosat apa segala macam juga makin parah di sana gitu loh, karena memang infrastrukturnya belum full nih, belum memenuhi gitu. Nah, terus kemarin juga tadinya kita mau SNG-nya atau master control utamanya itu dari Papua ngirim ke Metro TV gitu kan. Tapi ternyata juga ada kendala teknikal tuh di situ, nggak bisa. Sampai akhirnya kita Google Drive kita upload, kirim ke Jakarta. Jadi yang ngeplay semua dari Metro TV gitu di Jakarta gitu. Kenapa? Karena pas dicek kestabilitasan bandwidth-nya naik turun gitu kan. Upload sama unduhnya ini nggak balance gitu. Maksudnya nggak stabil gitu. Nah, karena nggak stabil berbahaya kan untuk live gitu kan. Apalagi broadcast TV gitu kan. Mereka punya standarisasi kan. Gitu. Jadi ya udahlah, cari amannya aja. Akhirnya materi kita kirim semua. Mereka yang dari Jakarta yang ngeplay, kita di sana pas tanggal 31 tuh nobar. Nonton bareng gitu jadinya. Di Papua gitu. loh posisi di Papua itu. masih gitu. Jadi kita nonton bareng gitu kan, materi yang kita udah tappingin itu gitu, karena yang ngeplay bukan kita gitu. Jadi tingkat kesulitannya beda gitu sama yang pertama. Kalau yang pertama ya bener-bener live, jadi yang pertama itu di mana? Di Papua juga kan? di Papua juga, di Jayapura, tapi di Sentaninya, di kabupaten di daerah Sentani. Oh, itu malah aman streaming di situ. Aman karena bawa alat dari Jakarta semua. Oh, gitu. Gila. Lu naik apaan, bro? Jadinya pesawat. Semua dikargo dari pesawat. Yang pertama itu, gitu. Dan itu semua MCR apa semua tuh dibawa, OB eventnya TVRI juga ada di sana, gitu kan. Jadi itu live, gitu. Dan itu no delay. Jadi memang kemarin bawa device atau hardware yang memang khusus dari Jakarta ya, optik apa segala macam gitu. Jadi lebih aman. Itu luar biasa banget persiapannya itu ya pertama. Terus crowdnya gimana tuh bang? Lu di wilayah yang apa namanya istilahnya? Masyarakat di situlah ngelihat lo live di situ, ada yang dada-dada atau gimana gitu. Yang kalau yang pertama, kalau yang pertama kan itu live ya. Ada onsite, itu hybrid yang pertama memang. Ada beberapa pejabat sama volunteer yang nonton di stadion, tapi memang kapasitasnya cuma 20% dari kapasitas stadion gitu kan. Ya udah gitu ya mereka tetap ada, hadir, nonton, ngeliat gitu kan, dan ya mereka welcome lah ya, mereka seneng gitu karena kita ngasih sesuatu yang terbaik buat daerahnya mereka gitu kan. Bikin bangga Papua kalau gua nyebutnya gitu kan, bikin bangga Papua gitu. Tagline-nya kan Torang Bisa gitu kan. Jadi Torang Bisa itu kan artinya kita bisa gitu, Papua bisa gitu loh, nggak cuma daerah-daerah yang lain gitu. Dan kita punya apa ya, sebagai satu bangsa gitu, kita punya kewajiban yang sama untuk pemerataan gitu loh. Kita harus bantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di timur, yang ada di Papua untuk mereka bangkit gitu. Mereka juga harus jadi satu-satu yang punya kelebihan, yang semangat yang kelihatan gitu loh ya kan gitu. Jadi itu yang bikin kita punya motivasi sendiri kenapa berangkat ke sana gitu loh. Itu yang harus kita kasih yang terbaik buat masyarakat di Papua, di Indonesia gitu. Jadi mereka welcome kok. Orang-orang Papua itu baik-baik, asik-asik gitu. Dan gue nggak tahu ya kenapa JT Pro itu belakangan dari tahun 2019 sampai 2020 itu
ini udah yang keempat lah. Gue event di daerah timur, di daerah Indonesia Oh, timur ya? Iya, di daerah Indonesia Timur tuh rezeki gue malah di sana gitu. Iya. Gue di Nusa Tenggara Timur itu udah 2 kali, di Sumba sama di Kupang, dan itu 2 acara besarnya mereka HUT, hari ulang tahun provinsi NTT. Oh, NTT. Gitu, sama Slang tuh dua-duanya gitu di Oh iya. Sumba sama di Kupang gitu kan ulang tahunnya mereka tiap tahun. Harusnya tahun ini di Labuan Bajo kemarin di 2020, tapi karena pandemik di postpone. Terus Timur Leste gitu kan, di Timur Leste gue pernah sekali sama acara ulang tahun kemerdekaan mereka, bikin pesta rakyat, bintang Oh, tamunya timur-timur ya? Timur di luar negeri lah hitungannya kan. Luar negeri itu. Gitu. Itu ada nasional nih. itu ada artis Indonesia juga gitu, ada Elo sama Hadewi gitu datang. Terus yang terakhir ya ini Papua gitu loh. Jadi gua nggak tahu rezekinya ke sana, tapi ya itu tadi gitu. Gua seneng gitu main di Indonesia Timur gitu. Saudara-saudara kita di sana welcome, mereka baik-baik, dan justru persahabatan mereka lebih kenceng ya gitu loh. Artinya mereka tuh bisa anggap kita ini saudara, bro, gitu loh. Tapi jujur loh, deg-degan nggak kemarin? Deg-degan Kan lagi banyak pemberontakan. Iya, deg-degan lah pasti. Apalagi isu-isu saranya kan kenceng tuh, ya kan. Tapi ya itulah tadi, gimana cara kita itu ngebawa diri ya, gitu. Gimana caranya kita itu bahwa datang ke sana bukan sok jago gitu loh. Datang ke sana itu kita bisa ngomong baik-baik bahwa tugas saya adalah bikin teman-teman bangga, gitu. Mungkin saya datang ke sana secara profesional, saya dibayar gitu loh. Tapi kalau saya nggak punya passion atau nggak punya rasa yang sama seperti teman-teman, kita bikin acaranya atau karyanya ya cuma gitu-gitu aja gitu loh. Tapi saya mencoba untuk masuk dan mengerti apa yang dimauin sama teman-teman gitu loh. Tapi dari 100 orang lokal yang ada di sana kemarin ada transmigran dari sini nggak? Kan di sana juga ada campuran kan? Sebenarnya nggak? Tapi Lokal bukan orang dari sini. Kebanyakan malah yang Sulawesi. transmigran itu Sulawesi. Oh iya. Banyak orang Makassar, banyak orang Manado, Iya, gitu kan. Itu banyak di sana. Bahkan kayak gue di sana kan, ya kita selama di sana kan pakai driver ya, gitu ya. Itu rentalnya orang Makassar semua. Oh, rata-rata Makassar. Orang Makassar semua gitu. Terus termasuk beberapa logistik tim lokal di sana juga malah kebanyakan orang Makassar. Dan terus kemarin tuh yang bantuin kita di state, karena kita datang ke sana cuma 7 orang dari show manajemen. Oh, lo cuma 7 orang tuh ya? Bertujuh kemarin. Nah itu tuh bertujuh nggak mungkin dong ngerjain stage sebesar itu. Terus akhirnya kita minta support ceritanya gitu. Kita minta support sama IO, terus IO-nya akhirnya pakai teman-teman manpowernya tuh volunteer anak-anak mahasiswa gitu loh. Dan mereka keren banget sih, semangat kerjanya gila gitu. Dan itu rata-rata malah banyak kan orang-orang Sulawesi. Oh gitu. Ada 1-2 putra daerah ada gitu, 1-2 ada orang Papua gitu. Tapi kebanyakan malah mayoritas dari Sulawesi. Tapi mereka itu karena sudah menetap besar di sana, kuliah di sana, jadi kadang mereka Papua banget gitu loh. Jadi mereka udah rasanya rasa Papua Udah gitu. lokal banget lah ya. Mereka udah injet sama kearifan lokal gitu kan. Jadi udah rasanya kayak kita memang nge-treat teman-teman dari Papuanya langsung gitu. Wah, gila ya, seru banget ya. Event yang Bang Joko Iya, rasakan. Papua tuh luar biasa. Iya, indah gitu maksudnya. Cuman juga kalau pagelaran event di sana memang butuh persiapan yang memang benar-benar ekstra, harus Ya, luar fisik biasa ya. gitu loh. Ya, Fisik juga. Terutama ya. konsep ya kan iya, gitu semua. loh. Production itu apa namanya? Dan ini preparing. challenging-nya adalah itu tadi ya, handling dan communication. Ya kan, mungkin nggak semua show manajemen di Jakarta mau atau berani ke sana. Ya kan, kalau ngomong skill banyak lah yang jago-jago gitu, tapi belum tentu mereka berani ke sana. Betul. Kenapa? Karena challenging-nya beda loh. Ya. Lu biasa ngadepin pejabat misalnya, RI1 misalnya gitu kan, terus sekarang lu ngadepin masyarakat lokal yang mereka belum pernah event yang seperti kita misalnya gitu. Lu harus mengedukasi ulang, lu harus ngejelasin, lu harus bisa tahu cara ngomongnya yang benar seperti apa. Lu salah-salah ngomong lu ditampol bro. Iya kan gitu loh. Jadi nggak bisa lu datang ke sana tentang terus, itu kayak gini nih, ini gini nih. Nggak bisa gitu. Di sana lu harus ngelihat dulu, adaptif dulu sama situasinya, ya kan. Oh, tipikalnya begini, oke, gitu kan. Jadi gua harus, itu tuh yang pelajaran yang kita dapat di situ sih.
Sama akurasi produksi itu ya. Kalau Ya, di Jakarta lo nggak ada timeline. event Iya, aman ya kan? iya, kalau salah print bisa cetak lari lagi. Kalau di situ nggak kemana-mana. bisa. Kalau di situ benar-benar yang ya itu gitu. Yang harus benar-benar dipikirin. Udah siap ke Papua. Diangkat nanti. Bapak dulu nih. Tidak bisa kakak. 2021 Jotom mau apa gebrakannya dari GT Pro? 2021 sebenarnya planning dan mimpinya banyak ya kan, tapi karena kondisi pandemik ini mungkin ya sama masih kita akan tetap survive di event online, event virtual gitu kan, karena memang itu yang masih bisa kita lakuin. Tinggal tajemin lagi skema-skemanya karena platform ini makin banyak gitu kan, dan mainannya makin banyak, itu yang harus terus dilatih. Dan syukurnya alhamdulillahnya kita ini selalu dapat event-event online yang nggak biasa gitu. Kalau yang lain itu biasa gitu kan, misalnya kita dapatnya selalu yang eventnya aneh-aneh, misalnya tiba-tiba pakai, biasa orang pakai Zoom, tiba-tiba pakai MS Team platformnya, tiba-tiba pakai Webex Cisco misalnya. Terus kemarin kita TDA itu pakai StreamYard gitu. TDA tuh tangan di atas. Tangan di atas, kemarin kita event kan TDA. Itu 2 hari kan kemarin virtual exhibitionnya mereka, pesta wirausaha itu pakai StreamYard. MS Team tuh dari mana bang? MS Team itu Kalau Cisco Microsoft. kan dari Cisco. Oh dari Microsoft ada juga ya? Microsoft Team namanya, MS Team. Gitu, dan itu beberapa BUMN udah pakai itu. Kayak besok gua Pertamina itu udah pakai MS Team. Semua pakainya MS Team kalau Pertamina. Itu yang internal mereka pakai biasanya kan MS Team ya? Iya gua pernah dengar itu. Kalau brand-brand apa namanya, brand-brand luar kebanyakan pakainya Cisco. Ya. Gitu. Karena takut masih pakai Zoom ya? Gitu, dan itu pun terus dapat tantangannya itu aneh-aneh gitu loh. Jadi kayak misalnya kemarin kita breakout room sampai 25 room. Oh iya? Iya, kayak gitu-gitu. Terus misalnya kayak kemarin salah satu instansi juga sama RI1 eventnya itu malah Zoom link-nya dibagi 5. Gitu. Jadi wah itu ribet lah, kompleks di sistem gitu. Jadi tapi dapat ilmu baru karena kita jadi trial terus, jadi tahu akhirnya jadi bahan jualan juga. Ketika ditanya, lu pernah ini nggak? Pernah, udah ada bahannya. Experience-nya udah lebar jadi ya. makin lebar. Iya, dan biasa. itu yang terus jadi harus terus dilatih gitu karena ada perkembangan ini gitu kan. Termasuk tadi yang tadi gue bilang virtual event hybrid, Unreal, tracking cam segala macam gitu, itu lagi dipakai-pakai kan untuk kedepannya event-event gitu. Dan itu ya akhirnya kita harus kesana juga gitu, harus ngikutin juga polanya gitu. Ya itu yang kedepannya yang semakin kita solidin di tim di JT Pro itu. Tapi Unreal udah ada di Kita udah 2 kali event Unreal. Oh gitu. Udah 2 kali itu. Tracking kamera tuh ya? Tracking kamera. Oh. Itu udah 2 kali. Itu dua-duanya event kementerian sih, event pemerintahan. Jadi kalau menurut lo nih pandemi setahun lagi belum kelar nih ya? Belum. Prediksi Doa apa gimana maksudnya? bukan doa, tapi kita ini kan berusaha jadi manusia yang realistis ya. Iya kan gitu loh. Semua pasti berharapnya selesai ya gitu loh. Tapi kita realistis aja dan berusaha untuk move on. Berusaha untuk ya udah, kita memang harus hidup berdampingan nih sama yang namanya COVID kan gitu kan. Tapi tinggal gimana caranya pandemik ini jadi endemik gitu loh ya kan. Jadi gimana caranya ini bisa diredam nih gitu loh. Wabahnya kan, sebenarnya kan masalah ini kan wabahnya kan. Betul, gitu. Betul. Jadi sebenarnya itu sama disiplinnya kita juga. Disiplinnya sih, kita gitu. Paling inti sih sebenarnya menurut gue sih disiplin. Sambil gitu, kita ya. karena kita orang kreatif kan, jadi kita harus berkreatif terus nih gitu. Kita harus bikin apa yang itu bisa jadi nilai jual gitu kan, supaya itu bisa jadi income buat kita gitu. Jadi kalau namanya kayak gue pernah bikin tagline gitu kan, katanya orang kreatif kok ngeluh, iya kan? Gitu loh, lu orang kreatif terus ya. dibantai ya kalau iya kan? Terus dibantai kan. Nah, itu tuh orang Indonesia. Ya kan? Nggak boleh baperan. Ya kan gitu loh. Kita ini kan harusnya kalau nggak suka argumennya, lawan argumennya. Jangan lawan personalnya. Ya kan gitu loh. Itu namanya nggak smart people, ya kan gitu loh. Nah, kalau smart people itu lawan argumennya gitu loh. Lu nggak cocok atau nggak setuju argumennya, ya lawan argumennya, jangan personalnya. Personalnya. Banyak yang nggak bisa bedain itu masalahnya. Makanya gue selalu bilang
anak muda itu harus berperan, nggak boleh baperan. Nah, Buat people tuh. buat lo tuh. Iya, kita anak penerus bangsa kok Bener. harus berperan dong. Jangan Harus- baperan. Jangan baperan. Kira-kira event online ini bisa sampai kapan sih Bang? Event online ini menurut gue sih bakalan terus ada ya, akan berdampingan. Selesai pandemi. Selesai pandemi, jadi ini akan jadi tools jualan baru, konsep baru. Jadi misalnya anggaplah pandemik ini selesai, terus kita udah bisa offline lagi, mungkin nanti akan ada hari gerakan buka masker gitu ya, karena semua sudah herd immunity atau sudah divaksin ya kan, terus kita buka masker bareng-bareng, kita udah bisa hidup normal, bukan new normal lagi. Tapi ini akan jadi tools gimmick untuk event, dimana misalnya wording misalnya ya kan, atau sambutannya bosnya bisa pakai green screen atau melalui virtual apa, itu akan menjadi karena gini, hasil riset beberapa perusahaan klien yang gue kerja sama kemarin, mereka itu bilang gini, kemungkinan 3-5 tahun ke depan ini konsep ini akan terus terpakai mas, meskipun kita sudah offline, tapi tetap akan ada. Kenapa? Karena hasil survei mereka, efisiensi dan efektivitas kerjanya itu jadi jauh lebih bagus pakai online. Tinggal nanti engagement employee-nya yang offline, misalnya outing, outbound itu tetap dijalanin, off air-nya tetap kayak dulu gitu kan. Ada outing, ada outbound, karena itu kan butuh engagement ya, team building, main game ya kan, kekompakan itu kan butuh sama spirit ya, ngasih semangat buat karyawan tuh penting kegiatan gitu. Tapi sisanya seminggu cuma masuk 3 hari, seminggu cuma masuk 2 hari, itu sangat efisiensi untuk operasional perusahaan. Ini bicara operasional ya. Operasional gitu. Jadi hemat, Bro. Jadi beberapa klien gue tuh bilang malah mereka itu achieve target karena dia bisa menekan Kos operasional. Padahal mereka omsetnya turun. Tapi achieve. Kenapa? Karena lebih bisa mengefisienkan, itu lebih dapat marginnya. Gitu. Jadi misalnya anggaplah let's say mereka dapat sebulannya misalnya 5 miliar. Ya kan? Operasional mereka itu 3 miliar misalnya. Ya kan? Karena Covid mereka cuma dapat 3 miliar. Gitu kan? Turun berapa persen tuh? Hampir setengah, hampir 50% kan? 3 miliar. Tapi operasional mereka cuma 1 M keluarnya. Jadi mereka tetap margin 2 M. Berarti ada pemotongan biaya dong dari kos karyawan ya? Iya, gaji karyawan dipotong, pengurangan pegawai, terus biaya sewa listrik kantor apa segala macam hilang. Bahkan ada beberapa perusahaan yang diberhentiin dulu internetnya karena nggak ada aktivitas di perusahaan. Kan akhirnya efisiensi. Itu baru ngomongin yang operasional kantor yang kelihatan. Belum yang nggak kelihatan, SPJ, uang dinas nggak keluar, kegiatan nggak ada. Semuanya kepotong gitu. Bisa dipotong tuh Bisa ya karyawan dipotong ya berarti akhirnya. ya. Gitu. Bisa dipotong. tuh. Bisa dipotong Karyawan tuh kan. ya. Hati-hati nih ya karyawan. Iya kan? Dia paham arahnya kemana. Demi mengefisiensikan karena belum ada sponsor masuk, ya kan? Sponsornya cuma tahu sama tempe kan. Jadi lo minta duit, lo makan ini aja. Kurang mengenaskan apa ini coba lihat. Sponsornya begini. Astaga. Pok Yuyun nih kan. Pok Yuyun pula kan. Ya, keren. Tapi secara exposure juga lebih lebar ya, Bang? Kalau Lebih lebar. bicara kita bikin event online ya dibandingin offline ya? Benar, secara exposure lebih lebar karena ya itu tadi kalau kita ngomongin yang satu platform aja misalnya YouTube ya. Gitu YouTube aja itu bisa viewernya ribuan. Iya, kan? awareness-nya Gitu. juga Awareness-nya lebih bagus, dapat kan, gitu loh. maksudnya. Daripada Bener, cuma ya. ngadain off air di satu ballroom ya, yang cuma itu aja yang tahu gitu loh. Jadi akhirnya banyak perusahaan yang berubah nih arah bisnisnya. Iya, habitnya sama strategiknya. Strategiknya banyak yang berubah gitu loh. Ke arah digital platform semua. Akhirnya kayak gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ini akan terus berlangsung. Betul. Tapi mungkin nanti ya itu akan ada yang online, ada yang offline, atau mungkin di hybridin gitu. Nah, pasti akan kayak gitu. Produk baru ya. Iya, karena kan sekarang gini, udah nggak ada pandemik nih, ya kan? Daripada datengin kepala-kepala cabang dari masing-masing daerah ke Jakarta buat event gathering, ya udah bosnya aja yang ada di Jakarta kan, Zoom yang in, mereka main Zoom aja, tinggal dikasih duit aja masing-masing cabang untuk bikin acara ulang tahun di cabangnya masing-masing. Pesawat berkurang. Itu tiket pesawat hilang, Penginapan SPJ hilang. itu Iya, gitu loh. Akhirnya akan seperti itu sih. Efisien banget ya. Siap. Apalagi yang mau ditanya Pak? Mumpung ada Pak.
Abang juga mungkin ada kesibukan lagi nih nanti. Enggak sibuk kita. Oh, Abang ini lu. Gua kira gue yang ditanya. Oke, buat Big People, terima kasih juga buat Bang Jotong. Thank you Siap, udah siap. diundang Terus sini. untuk GT Pro-nya. Yoi. Biar bisa makin melebar untuk lu ya udahlah biarin aja lah. Apaan nih? Gua mau nutup. Oh, iya. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya Obrolan kita apa? kesimpulannya apa nih? Coba, lo kan sebagai host. Summary-nya apa summary-nya? Jadi kesimpulannya kita harus tetap berkreatif walaupun apapun masalah di depan kita. Tadi kita nggak ngomongin itu ya perasaannya. Berarti dari tadi gue ngomong dia nggak nyimak nih. Iya, Dia nggak bener. nyimak. Event online itu iya. untuk perusahaan-perusahaan. Terus Ya kurang lebih begitulah, bisa ditonton lagi. 12 baru 1. Poinnya banyak. Udah pamitan loh. Jadi kan lu harusnya pas ngomong nanti ada keluar ting ting. Yang kedua ini ting ting, yang ketiga Jadi ini. JT di sini. Lu simpulin sendiri deh ya. Ya udah. kayak pembelajarannya. Siap. Pengalaman Bang Jotom juga bisa dijadikan istilahnya inspirasi buat Hmm. anak-anak muda bahwa tetap terus berkarya Ya. apapun yang terjadi gitu, tetap kreatif ya. Bergerak atau mati pokoknya. Iya. Iya. Kita harus tetap bergerak. Tetap Gitu, harus bergerak. bukan Pilihannya kreatif. karena itu cuma 2 itu aja. Ya. Gitu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa nonton Bicara di episode selanjutnya. Buat yang nonton, terima kasih banyak. See you next time.